waktu mengambil dari satu bab dari buku ini. Baik, saya akan share dulu. Oke, sebentar, sudah kelihatan ya. Oke, baik. Oke, buku ini sebetulnya hasil dari pemaksaan, ya, memaksakan diri untuk menuangkan karena saya terus terang paling malas untuk menulis panjang, bukan contoh dosen yang baik. Jadi pada akhirnya dengan penuh perjuangan, buku yang memang tadinya kami targetkan untuk mahasiswa kami akhirnya bisa dicetak, dan mudah-mudahan bukan hanya untuk mahasiswa kami, tetapi juga bisa juga dimanfaatkan untuk mahasiswa lainnya dan masyarakat yang tertarik mengenai teknologi fermentasi pangan. Jadi buku ini ditulis oleh saya sendiri, Bu Uswah, dan oleh 2 orang alumni yang kebetulan pada hari ini berhalangan untuk hadir. Bukunya cukup tebal, sekitar 300 halaman. Nah, karena kami menginginkan adanya rujukan atau referensi yang cukup lengkap untuk teknologi fermentasi pangan, jadi dari background saintifik sampai kemudian juga untuk praktisnya. Baik, nah sekedar pendahuluan di sini untuk teknologi fermentasi pangan ini saya ingin mengquote di sini merupakan bapak dari teknologi fermentasi, ya. Jadi yang pertama kali mengamati adanya fenomena fermentasi. Jadi kalau kita jadi fermentasi itu bukan merupakan reaksi kimia biasa, tetapi kita bersinggungan, ya, atau apa yang kita pelajari itu adalah atau fermentasi itu merupakan suatu proses yang melibatkan makhluk hidup. Nah, jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang fenomenal karena pada awalnya dulu segala sesuatu yang berubah di dalam pangan kita, mungkin zaman dulu ketika orang menyimpan susu lalu kemudian juga menjadi menggumpal, asam seperti yogurt, atau kemudian juga ada rasa pahit-pahitnya seperti keju. Nah, ini menganggapnya sebagai reaksi kimia biasa. Nah, lalu ternyata dengan berkembangnya ditemukannya mikroskop, lalu kemudian juga dengan berkembangnya juga ditemukan mikroskop, lalu berkembang mengenai pengetahuan tentang mikrobiologi. Nah, sehingga ketika kita bersinggungan atau mempelajari dengan fermentasi, maka sebetulnya kita juga mengkaryakan atau kemudian juga memberdayakan makhluk hidup. Jadi bukan hanya semata-mata seperti memasak atau membuat kue, yang membuat roti pun ada itu tahapan pada fermentasinya. Jadi itulah kita pada proses fermentasi ini kita harus membuat suasana yang nyaman, ya, untuk pertumbuhan makhluk hidupnya. Nah, baik. Nah, mungkin itu sebagai pengantar kenapa ada buku tentang teknologi fermentasi pangan ini yang di dalamnya nanti akan kita lihat ada apa saja yang disampaikan. Baik, nah, jadi kalau kita melihat fermentasi ini merupakan metode pengolahan pangan paling kuno di dunia. Ya, jadi sudah dimulai berabad-abad sebelum Masehi, ya, dari mulai zaman Neolitik, dan ini untuk wine misalnya, lalu kemudian juga untuk fermentasi susu ini 6000 sebelum Masehi. Jadi pada awalnya ya memang tidak diketahui, ini bahkan sebelum ditemukannya mikroskop, karena mikroskop sendiri ditemukan pada abad ke-16. Nah, jadi secara tidak sengaja orang menyimpan anggur, ya. Nah, lalu kemudian atau jus anggur, lalu kemudian berubah menjadi wine, dan ternyata ketika dicoba mungkin jadi enak rasanya. Nah, sehingga praktek itu terus dilakukan. Nah, demikian juga dengan fermentasi susu, ya, dan pada saat itu mungkin hanya dimasukkan ke dalam kantong. Kantongnya ini kantong mereka membawa minuman pada lambung susu sapi atau lambung hewan, ya, lalu kemudian menggumpal. Nah, ini berabad-abad sebelum ditemukan mikroskop. Nah, baru kemudian setelah ditemukan mikroskop itu pun 2 abad setelah ditemukan mikroskop, ya, itu baru para ilmuwan mempelajari keterlibatan mikroorganisme pada proses fermentasi. Nah, jadi itu yang mungkin sejarahnya. Sayang sekali untuk yang tempe, ya, ini kita tidak tahu kapan
dimulai di Indonesia karena tempe ini merupakan satu-satunya pangan fermentasi asal kedelai yang bukan berasal dari Jepang ataupun juga dari Cina, dari Indonesia. Nah, tetapi kata tempe itu sendiri ada pada buku Serat Centini pada abad ke-16. Nah, baru kemudian dulu proses fermentasi ini disebut ya hanya katanya ini kenapa disebut fermentasi. Ini sebetulnya dari bahasa Latin, fervir, yang artinya mendidih atau merebus. Karena apa? Ketika kita ada proses fermentasi, ya di sini terbentuk gelembung-gelembung pada cairan, ya. Nah, ini menyerupai mendidih, ya. Nah, ini pada sebetulnya karena ada aktivitas mikroorganisme yang tumbuh pada ekstrak buah-buahan atau juga pada serealia. Nah, sehingga lalu proses itu kemudian disebut fermentasi. Nah, lalu kemudian, nah ini mungkin juga perkembangannya. Nah, ini yang sering kemudian juga bagi teman-teman, terutama di sini yang mengambil kuliah biologi, lalu kemudian biokimia. Nah, fermentasi memang pada awalnya ya disebut sebagai proses pengubahan glukosa menjadi alkohol yang berlangsung secara anaerob. Nah, tadi karena mungkin dari awal ya ada kata fermentasi itu dari fervir karena diamati ketika sari buah atau kemudian juga ada cairan yang berasal dari serealia ditumbuhi oleh kamir lalu kemudian terbentuk bau alkohol, rasa alkohol. Nah, ini kemudian juga ada gelembung-gelembung udara, gelembung bukan gelembung udara, gelembung yang sebetulnya itu adalah CO2 yang dihasilkan atau gas yang dihasilkan oleh kamir. Nah, ketika kita belajar biokimia, ya ini proses fermentasi yang tadi saya sebutkan ini sesuai memang untuk proses fermentasi. Misalnya kalau di Indonesia ini ada arak atau ada tape, ya, nah ini sesuai karena pada kondisi tidak ada oksigen. Nah, secara biokimia sendiri fermentasi ini kita kenal dengan proses cara upaya untuk menghasilkan energi, ya, energi pada nah ini saintifiknya ya dengan senyawa organik berperan sebagai donor dan akseptor elektron karena ini merupakan suatu reaksi. Nah, lalu kemudian, nah ternyata dengan berkembang bahwa fermentasi itu atau proses pertumbuhan mikroorganisme pada bahan pangan yang merubah sifat sensori karakteristik bahan pangan itu tidak hanya pada kondisi anaerob. Kondisi anaerob itu adalah kondisi tertutup. Kondisi tertutup tidak ada oksigen. Seperti misalnya ketika kita membuat tape, tape tidak akan jadi dengan baik ya kalau kita buka. Maka kemudian dimasukkan ke dalam panci kalau tape ketan lalu kemudian ditutup atau kemudian dibungkus atau misalnya ditumpuk di dalam keranjang tetapi keranjangnya dilapisi dengan daun dan ditutup lagi dengan daun. Nah, itu kondisi untuk menghilangkan udara. Jadi kondisi anaerob. Anaerob itu artinya tanpa udara. Nah, lalu kemudian ternyata kan seperti bikin tempe itu justru tidak boleh ditutup rapat, harus ada oksigen. Nah, maka lalu kemudian definisi dari fermentasi ini berkembang jadi menjadi perombakan senyawa organik yang disebabkan oleh adanya aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi pertumbuhan mikroorganisme mengeluarkan senyawa protein yang disebut enzim, dialah yang kemudian merubah senyawa-senyawa organik yang berada di dalam bahan pangan itu. Nah, jadi apa yang disebut dengan pangan fermentasi? Ini sebagai pangan yang dibuat dengan pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan dan konversi komponen pangan secara enzimatis. Nah, jadi di sini ada kata kunci pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan. Nah, misalnya karena ini juga kalau mikroorganismenya yang tidak diinginkan ini tumbuh, maka yang terjadi adalah proses kebusukan, proses busuk. Nah, sehingga dalam fermentasi kita harus menjaga pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan. Yang bisa kita lakukan dengan mengatur kondisi lingkungannya atau kemudian juga dengan menambahkan kultur starter ya yang mungkin di dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan ragi atau
laru ya, atau kemudian ada juga yang menyebutkan biang, atau kemudian ya kalau kita lihat di Shopee juga sudah banyak dijual kultur starter untuk yogurt, atau kemudian juga ragi untuk membuat oncom, ragi untuk membuat tape. Nah, jadi ini yang gambaran dari fermentasi, dan kemudian juga kalau kita lihat fermentasi pangan ini beragam, bisa berdasarkan metabolit utama ya, misalnya untuk alkohol dan karbon dioksida. Jadi tadi ada alkohol, lalu kemudian ada gelembung, ini yang disebab atau di mikroorganismenya adalah kamir, atau dalam bahasa sehari-hari ragi, atau kita sebut ragi tape. Lalu kemudian asam asetat, nih asetobakter, ini banyak sekali contoh produknya, misalnya ada kombucha, ada kemudian juga nata de coco. Lalu kemudian asam laktat, di sini bakteri asam laktat, yogurt, ya kefir, ya. Nah, kefir sebetulnya fermentasi campuran. Lalu asam propionat, nah ini asam propionat ini tidak ada dalam fermentasi tradisional di Indonesia. Lalu kemudian amonia, ya ini bisa dilihat dari amonia atau asam lemak, misalnya kapang pada tempe lama-kelamaan tercium bau amoniak. Nah, ini merupakan metabolit utama dari pemecahan protein. Atau juga bacillus, misalnya pada natto, ya kita tidak punya bacillus natto misalnya. Nah, lalu kemudian bisa juga dilihat dari substratnya, daging dan ikan, sayur, susu, sayuran, kedelai, dan kacang-kacangan lain, pangan berpati, umbi-umbian, serta buah-buahan. Nah, khusus di Indonesia ini memang kaya sekali pangan fermentasi ini. Nah, jadi apa yang tadi saya sampaikan, kami berusaha menuangkannya di dalam satu buku. Ya, jadi buku ini kalau kita petakan, ya, nah dari ada 8 bab di dalam buku ini. Kalau kita petakan, ya, jadi ini yang pertama ini prinsip fermentasi. Jadi diharapkan dengan membaca satu bab saja sudah bisa sudah menangkap apa sih sebetulnya fermentasi itu, sudah bisa berbicara dari A sampai Z mengenai teknologi fermentasi. Lalu kemudian yang kedua adalah kultur starternya, jadi berbagai jenis kultur starter, lalu dimulai dari isolasinya, lalu bagaimana mengawetkannya, lalu kemudian juga kultur starter yang ada dijual. Nah, lalu kemudian bagian yang kedua ini tentang aplikasi, ya. Jadi tentang aplikasi ini dari mulai fermentasi alkohol, fermentasi asam asetat, asam laktat, fermentasi kapang, lalu fermentasi garam. Nah, fermentasi garam ini adalah fermentasi dengan melibatkan garam pada konsentrasi tinggi, misalnya ketika membuat terasi dan lain sebagainya. Nah, lalu dari itu semua, ya, nah ini saat ini ya kalau kita lihat, nah sebanyak sekali yang kemudian mengklaim pangan fermentasi dan manfaatnya untuk kesehatan, ya. Lalu kemudian juga menjadikan pangan fermentasi sebagai pangan fungsional. Nah, di dalam buku ini, ya, ini juga disampaikan bahwa bagaimana fermentasi ini untuk meningkatkan manfaat kesehatan. Apa yang bisa kita peroleh dari pangan fermentasi ini, atau kita memanfaatkan teknologi fermentasi untuk meningkatkan manfaat kesehatannya yang mengarah kepada pangan fungsional. Jadi inilah yang kami tuangkan di dalam buku, sehingga kami mengharapkan buku ini menjadi rujukan bagi masyarakat atau juga ya bagi mahasiswa yang sedang belajar teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, atau kemudian juga biologi, atau mahasiswa lainnya, atau juga masyarakat yang tertarik pada teknologi fermentasi pangan untuk aplikasinya. Nah, jadi ini ada dari sisi saintifik, ya kami ingin memberikan landasan yang kuat, lalu kemudian juga ada aplikasinya, ya ada aplikasinya bagaimana proses teknologi fermentasi ini. Jadi kami berupaya untuk menyajikan pada setiap bab ini diberikan informasi yang utuh, nanti akan saya lihat. Jadi ini dari struktur peta yang ada, bab-bab yang ada di dalam buku teknologi fermentasi pangan. Baik, nah kita bedah satu persatu apa isinya, ya. Ini ada yang loncat ke atas. Nah, apa isinya?
Bab 1 di sini terdiri dari beberapa subbab, yaitu perkembangan fermentasi, metode fermentasi, fermentasi pangan, lalu jenis-jenis pangan fermentasi dan manfaat fermentasi terhadap pengawetan pangan. Ya, di sini kami memang manfaat secara kesehatan ini kami pisahkan, tetapi di sini manfaat untuk proses pengawetan yang merupakan bagian dari pengolahan. Jadi di sini prinsip dasar dari fermentasi. Nah, pada perkembangan fermentasi ini kami sampaikan sebetulnya pada intinya apa yang sudah tadi saya sampaikan di depan. Lalu kemudian juga di sini jenis-jenis fermentasi ini dari mulai produksi biomasa, enzim, metabolit, lalu produk rekombinan dan produk biotransformasi ya. Jadi yang tadinya hanya untuk sel lalu kemudian berkembang menjadi enzim, lalu kemudian metabolit, lalu produk-produk rekombinan di sini adalah produk dari hasil mikroorganismenya direkayasa, lalu kemudian produk biotransformasi. Nah, lalu kemudian metode fermentasi, ini metode fermentasi kalau kita lihat ya, fermentasi membuat tempe padat, tapi kemudian membuat tuak misalnya, nah ini cair, lalu kemudian atau fermentasi terendam. Lalu kemudian juga dari metodenya ada yang misalnya kalau orang Bogor ini membuat sawi asin ya. Ini sawi digulung ya, lalu sawinya sawi yang pahit kalau dimakan segar, digulung lalu kemudian ditaburi garam dan kemudian ditutup pada gentong ya, dan dibiarkan untuk 3 sampai 4 hari. Nah, atau kemudian juga ada yang disebut dengan backsloping. Nah, ini biasanya juga dilakukan di tingkat rumah tangga ketika mau bikin yogurt ya. Mau bikin yogurt, beli yogurt ya. Nah, lalu kemudian kita ambil 1 sendok, kita masukkan ke dalam susu yang sudah dipasteurisasi atau ke dalam susu ya, beli susu apa namanya? Susu-susu yang sudah disterilisasi ya, ada UHT dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan backsloping. Jadi kita tidak punya kultur yang memang sengaja dibuat sebagai kultur starter ya, tetapi kita menyendok dari produk yang sudah jadi lalu dijadikan sebagai kultur starter, itu backsloping. Atau misalnya kita bikin tempe ya, tempenya diiris-iris lalu atau kita beli tempe, tempenya diiris-iris kemudian dikeringkan, kita jadikan bubuk, lalu ketika kita mau buat tempe ya tempe yang bubuk itulah yang kemudian kita campur dengan kedelai, itu yang disebut dengan backsloping. Nah, tentu ada kekurangan dan kelebihannya yang ini dibahas di dalam buku tersebut. Nah, lalu fermentasi dengan kultur terkontrol ini misalnya ketika akan membuat yogurt kita menggunakan memang khusus kultur starter yogurt, atau ketika membuat tempe kemudian kita masukkan kultur starter tempe yang memang isinya adalah kultur starter atau mikroorganisme atau kapang yang berperan untuk tempe. Nah, jadi ini dari metode fermentasinya. Lalu kemudian di sini di fermentasi pangan, ya ini perkembangan fermentasi pangan dan jenis fermentasi. Lalu di sini dikenalkan jenis-jenis pangan fermentasi tidak secara detail, tetapi memberikan gambaran. Jadi proses fermentasi berbasis biji-bijian kacang-kacangan, berbasis buah dan sayuran, berbasis susu, berbasis ikan, daging, lalu umbi-umbian. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini manfaat dari sisi pengawetan. Kenapa ini dikaitkan dengan fermentasi ini merupakan pengolahan yang paling kuno, atau mungkin juga pada saat sebetulnya kenapa orang melakukan fermentasi, karena ketika sudah mulai bertani, sudah bukan lagi subsisten hanya mencari atau berpindah-pindah tempat, tetapi kemudian ternyata ketika sudah mulai dikenalkan untuk memproduksi pangan, ya, lalu kemudian mereka simpan. Nah, dan salah satunya tadi misalnya menyimpan anggur, sari anggur ternyata terfermentasi dan ketika sudah menjadi alkohol itu bisa disimpan lebih lama. Itu salah satu contohnya. Lalu kemudian susu ternyata ketika sudah menjadi yogurt atau menjadi keju bisa disimpan lebih lama dibandingkan dengan susu segarnya. Nah, ini di dalam bab 1. Sehingga tadi saya sampaikan ketika membaca bab 1 ya paling tidak itu memberikan deskripsi secara singkat mengenai dari mulai perkembangan fermentasi, lalu kemudian fermentasi pangan.
Nah, jadi gambaran menyeluruh mengenai prinsip dan aplikasi fermentasi. Yang lalu kemudian pada bab-bab berikutnya ini akan diperdalam lagi. Misalnya bab 2 khusus membahas kultur starter. Jadi mulai dari perkembangan bagaimana kultur starter dikembangkan, kemudian teknik isolasi mikroba untuk pengembangan kultur starter, lalu pengawetan kultur starter ya dari mulai dengan pendinginan, pembekuan, pengering semprot dan pengering beku. Nah, sehingga dari sini ini membekali secara mendasar ya bagaimana untuk menghandle kultur. Nah, ini akan kami harapkan memang juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang akan melakukan penelitian ya, karena kultur starter ini menjadi kunci. Lalu kemudian di sini juga diperkenalkan jenis-jenis kultur starter. Jadi kultur starter tradisional, kultur starter dengan galur campuran, ada mixed strain starter, lalu kultur starter dengan galur yang terdefinisi. Nah, yang kedua dan ketiga ini biasanya spesifik untuk bakteri asam laktat yang digunakan untuk fermentasi susu. Nah, lalu kemudian dari situ juga masing-masing jenis tadi kultur starter bakteri asam laktat ini dibahas tersendiri, jadi kultur starter yogurt, kemudian bagaimana mikrobiologi dari starter yogurt, lalu kultur starter kamir ya, ini ragi roti atau bakery yeast ya, karena untuk membuat roti ya supaya rotinya mengembang. Nah, itu juga merupakan produk fermentasi ya. Ada pengembangan ya. Jadi bukan ada yang memang roti yang tidak dikembangkan atau ada juga roti yang dikembangkan hanya dengan soda. Nah, tetapi di sini ragi roti ya yang digunakan untuk membuat roti. Jadi rotinya mengembang. Lalu kultur starter kapang, ini kultur starter untuk tempe. Lalu kultur starter bakteri asam laktat, ini kultur starter untuk nata de coco. Dan kemudian ada kultur campuran. Kenapa disebut dengan kultur campuran? Karena mikroorganisme yang ada di situ itu bukan hanya satu jenis. Misalnya pada ragi tape. Kita tidak akan bisa membuat tape kalau kita hanya menggunakan ragi roti. Karena hanya Saccharomyces hanya ada kamir. Nah, karena ragi tape itu sebetulnya di dalamnya ada kapangnya, ada kamir, lalu kemudian juga ada bakteri asam laktat. Lalu kultur starter kefir yang disebut dengan di sini granula kefir atau bahasa Inggris kefir grain. Yang kefir itu sebetulnya juga ada kamir, ada bakteri asam asetat dan bakteri asam laktat. Lalu kultur starter kombucha ya, ini juga campuran, bukan hanya satu jenis asam asetat tetapi juga kultur starternya ini ada kamir yang membuat rasa karbon dioksida dan rasa mungkin sama seperti kefir. Kalau kita minum kefir beda dengan minum yogurt. Kalau minum kefir ada rasa jerjes itu karena ada karbon dioksida yang dihasilkan oleh kamir. Demikian juga untuk kombucha. Nah, ini ada di dalam bab 2. Jadi, Bapak Ibu kalau untuk ingin mempelajari apa sih yang disebut dengan kultur starter dan bagaimana mulai dari pengembangannya dan kemudian jenis-jenisnya ini pada bab 2. Lalu pada bab 3 kita masuk tadi pada aplikasi. Jadi fermentasi alkohol ya. Jadi di sini diceritakan kamir dalam fermentasi pangan, lalu metabolisme kamir, bagaimana kamir itu melakukan metabolisme. Lalu kemudian nah disinilah yang kemudian aplikasinya. Fermentasi tape, brem dan sake, tuak, kemudian roti yang dikembangkan dengan kamir. Untuk setiap jenis pangan fermentasi, nah di sini ada deskripsinya. Jadi apa sih yang disebut dengan tape ini ya? Nah, jadi lalu kemudian bagaimana proses fermentasinya? Nah, inilah yang praktis, yang aplikasinya di sini. Lalu kemudian juga dibahas lagi saintifiknya. Di sini bagaimana mikrobiologi tape, apa yang terjadi, lalu kemudian perubahan kimia yang terjadi selama proses fermentasi tape. Nah, demikian juga informasi-informasi ini ya untuk setiap produk pangan fermentasi ini diberikan secara utuh. Jadi ada deskripsinya, walaupun mungkin kalau deskripsi selalu ada, tetapi mungkin kadang-kadang fermentasi tape dan mikrobiologi fermentasi dan mikrobiologinya dijadikan satu atau mikrobiologi dengan perubahan kimia dijadikan satu ketika informasi-informasi yang terpublikasi ini masih terbatas. Nah, jadi ketika ingin membaca tentang apa sih tape, lalu kemudian bagaimana fermentasinya, mikrobiologinya bagaimana, lalu perubahan kimia yang terjadi apa. Nah, ini bisa dicari di
fermentasi alkohol, lalu tentang brem sake dan tuak dan sebagainya. Nah, lalu kemudian juga fermentasi asetat. Nah, fermentasi asetat ini sama ya, jadi ada deskripsi ini pertama untuk cuka. Nah, ini saya tadi lupa menyebutkan fermentasi asetat juga yang sekarang ini banyak juga dijual adalah cuka apel, disebut ada cuka apel yang banyak. Nah, ini juga dimulai dengan apa sih bakteri asam asetat, lalu kemudian metabolisme asam asetat. Termasuk di sini juga kami sampaikan juga apa namanya klasifikasi terbaru dari bakteri-bakteri asam asetat. Nah, itu tadi sebabnya saya sampaikan ini juga bisa menjadi rujukan ya. Nah, kemudian bagaimana metabolismenya. Nah, lalu kemudian sama seperti tadi untuk alkohol, jenis-jenis produk fermentasinya. Jadi vinegar. Nah, vinegar ini beda dengan cuka yang kita pakai untuk bakso atau untuk tukang sate ya, karena hasil fermentasi. Nah, sehingga bukan hanya asam asetat isinya, tetapi ada senyawa-senyawa flavor. Nah, lalu kemudian di sini juga ada manfaat vinegar bagi kesehatan. Ya, di sini informasi ya manfaat kesehatan ini jika informasi secara ilmiah ini sudah tersedia. Jadi kami memang memasukkan informasi-informasi ini berdasarkan pada informasi-informasi ilmiah yang sudah dipublikasi. Lalu kombucha, lalu nata de coco. Nah, jadi di sini ada cara bagaimana untuk pembuatan, proses pembuatannya. Lalu bakteri asam laktat, nah ini mungkin juga bagian tertebal dari buku ini. Ya, nah ini juga sama strukturnya, jadi juga memberikan fermentasi asam laktat, susu fermentasi, lalu sayuran fermentasi, lalu kemudian juga ada daging fermentasi. Ya, daging fermentasi ini belum banyak ya. Contohnya saya mengambil satu contoh daging fermentasi itu untuk di Bali itu namanya urutan. Nah, jadi di sini untuk yogurt ya, jadi sama juga apa yang disampaikan seperti apa namanya untuk masing-masing tadi produk fermentasi dan manfaat kesehatan. Kefir juga diuraikan sama keju ya, sauerkraut, lalu tempoyak, mandai, kimchi dan sawi asin. Nah, sauerkraut ini memang yang paling banyak dipelajari karena ini juga dikembangkan di Eropa Timur. Lalu tempoyak. Nah, tempoyak ini di Sumatera bagian selatan, mandai ini di Kalimantan, kemudian kimchi ya. Kimchi ini produk Korea ya, tetapi sangat populer gara-gara drama Korea. Bahkan orang lebih banyak mengenal kimchi dibandingkan dengan sawi asin. Nah, orang yang sudah tinggal di Bogor pun mungkin belum tahu sawi asin itu apa ya. Nah, lalu kemudian daging fermentasi. Nah, tadi urutan sebagai contohnya pada daging fermentasi ini. Nah, lalu kemudian pada bab 6, nah ini fermentasi kapang. Ya, fermentasi kapang ini kapang pada fermentasi pangan. Nah, kapang yang paling banyak digunakan ini adalah dari Rhizopus oligosporus, lalu kemudian juga Aspergillus niger misalnya untuk berbagai pangan fermentasi dan Neurospora atau Neurospora sitophila. Dan karakteristiknya bagaimana? Lalu kemudian tempe. Nah, pada tempe juga sama ya, dideskripsikan ada fermentasinya bagaimana, mikrobiologinya, perubahan kimia dan manfaat kesehatannya. Lalu kemudian juga ada tempe non kedelai ya. Jadi di sini nah, ini untuk membuat buku ini memang dengan sengaja saya memesan ini tempe koro ya untuk dijadikan foto karena mungkin kalau tempe kedelai orang-orang sudah pada tahu, tapi kalau tempe dari kacang yang lain ya mungkin juga tidak tahu. Nah, di sini bagaimana sebetulnya membuat tempe non kedelai memang tidak secara praktis untuk setiap jenis ya, tetapi apa yang harus disesuaikan ini disampaikan di sini. Lalu untuk oncom, kecap, tauco dan angkak ya, dan termasuk kapang pada fermentasi keju. Nah, ini supaya kita mengenal bahwa untuk membuat keju juga ada yang difermentasi dengan kapang. Oke, kemudian yang 7 ini fermentasi garam, ya, ini juga mikroorganisme halofilik dalam fermentasi pangan. Lalu kemudian ini banyak digunakan adalah untuk fermentasi ikan, ya, dengan garam tinggi dan contohnya adalah terasi. Kita banyak sekali makan terasi, ya, mungkin juga ada di sini juga orang yang tidak belajar pangan mungkin nggak tahu juga bahwa terasi itu sebetulnya produk fermentasi, padahal setiap hari kita makan terasi, oseng-oseng, sambal, dan sebagainya.
Nah, lalu kecap ikan dan lalu kemudian ikan peda. Tidak banyak memang untuk terasi dan fermentasi garam ini belum banyak ya, tapi yang sebetulnya yang kami kumpulkan ini belum banyak dan mungkin juga karena publikasi ilmiahnya juga masih sangat terbatas. Sebetulnya banyak juga ada ada masin dan lain sebagainya. Nah, tapi sama ini di sini prinsipnya. Oke, yang terakhir ini babnya bab 8 ya, fermentasi untuk meningkatkan manfaat kesehatan, dan di sini manfaat kesehatan pangan fermentasi, lalu peran mikroorganisme dalam peningkatan bioaktivitas komponen pangan. Jadi pada intinya kita bisa memanfaatkan pangan fermentasi ini dari mikroorganismenya, jadi probiotik dalam pangan fermentasi, lalu kemudian nah ini terutama untuk bakteri asam laktat ya yang berpotensi sebagai probiotik, lalu kemudian juga komponen bioaktif pada pangan fermentasi. Nah, jadi karena tadi kita kembali lagi pada definisi fermentasi itu perubahan senyawa-senyawa organik yang menjadi komponen yang sederhana karena adanya aktivitas enzimatis yang dihasilkan oleh mikroorganisme, maka terjadi perubahan protein, perubahan senyawa-senyawa berbasis karbohidrat menjadi komponen-komponen sederhana. Dan yang komponen sederhana ini antara lain juga ada yang memiliki aktivitas biologis. Misalnya untuk ada peptida, untuk ada kemudian peptida sebagai antioksidan atau sebagai fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu kemudian juga ada short chain fatty acid. Nah, jadi kami bagi ke dalam dua kelompok, probiotik dalam pangan fermentasi. Nah, ini probiotik ini apa, manfaatnya apa? Lalu kemudian, nah ini bidangnya Bu Uswah adalah biokonversi oleh bakteri saluran cerna dan probiotik dalam meningkatkan fungsi senyawa bioaktif, lalu pengembangan pangan fermentasi probiotik, lalu kemudian, nah jadi di sini ini jadi bisa dikombinasikan. Nah, sehingga di sini juga diharapkan bisa teman-teman praktisi ini juga bisa membuat produk. Kalau ingin membuat produk probiotik, maka dibuatlah dengan benar ya. Jadi tidak hanya klaim probiotik padahal belum ada dukungan-dukungan ilmiahnya yang karena probiotik itu harus dibuktikan bahkan secara klinis kalau menurut peraturan Badan POM. Nah, lalu komponen bioaktif pada pangan fermentasi ini pada tempe, pada susu fermentasi dan juga pada pangan fermentasi lainnya. Jadi itulah yang kami coba sajikan dunia teknologi fermentasi pangan, dan kami betul-betul saat ini niatnya adalah untuk memberikan pengetahuan yang lengkap tentang teknologi fermentasi. Nah, tentu selengkap-lengkapnya yang kami inginkan ini masih ada juga yang terlewat yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa diperbaiki. Baik, terima kasih, demikian pembedahan dari isi dari buku teknologi fermentasi pangan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo, atau Bu Nurha ini sudah kembali lagi barangkali. Terima kasih Ibu Prof. Lilis. Overview yang sangat menarik sekali. Bapak Ibu, jika ada yang berkenan membelinya, hanya 140.000 saja. Dan sudah berwarna-warni. Itu sesuatu yang murah sekali. Bisa dipesan, sudah di-share di kolom link chat. Monggo, barangkali ada yang pesan. Banyak manfaatnya. Tadi menarik kajian-kajiannya, dan ternyata buku ini setebal 279. Subhanallah. Keren sekali, pasti. Dalam sekali. Merugi kalau tidak beli. Mangga untuk berikutnya, agar kita lebih mendalami lagi, tadi overview Ibu Prof sudah mengoverviewkan isi bukunya. Kita simak paparan dari Bu Uswatun. Kira-kira ada bagian apa yang menarik dari buku ini? Kita simak, mari disilahkan Ibu Uswatun selaku penulis berikutnya untuk memaparkan kita untuk tergugah. Manfaat dari buku ini, kedalamannya 279 halaman. Spektakuler, sekiranya buku ini disajikan untuk para pembaca. Silakan Ibu Uswah, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Nurhayati. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Uswah dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Tadi sebetulnya oleh Bu Lili sudah dibedahnya sangat tuntas begitu ya,
Jadi Bapak Ibu meskipun belum punya bukunya di tangan, udah tahu nih isinya apa saja. Nah, di sini saya izin untuk menyampaikan isinya. Jadi kita kulik lebih dalam begitu ya, apa saja sih yang dibahas. Nah, ini satu bagian yang saya coba sampaikan. Ini adalah di bab 5 tentang fermentasi asam laktat. Sebelumnya mohon maaf kalau ini nanti agak formal begitu ya saya menyampaikannya, karena ini dari buku yang cukup resmi. Jadi saya ingin Bapak Ibu juga dapat gambarannya apa saja sih yang dibahas atau sedetil apa. Ini berbagai jenis pangan fermentasi yang melibatkan bakteri asam laktat. Nah, kita lihat di dalam buku ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis, jadi dibahas tentang BAL atau bakteri asam laktat dalam fermentasi pangan, kemudian ada tentang metabolismenya lebih lanjut. Ini kalau dengar metabolisme mungkin keriting-keriting gitu ya mikirnya, tapi intinya metabolisme ini adalah apa sih yang terjadi gitu ya, kenapa dari satu bentuk itu bisa menjadi bentuk yang lain. Nah, karena kita pingin di akhir ini asam laktat, kita mau tahu awalnya apa, perubahannya bagaimana. Kemudian ada tentang susu fermentasi asam laktat, kemudian sayuran fermentasi, dan daging fermentasi. Pertama, tentang BAL dalam fermentasi pangan. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis, berbagai jenis mikroba yang terlibat gitu ya, dan banyak sekali jenis pangan fermentasi ini dibahas dalam buku ini. Salah satunya yang banyak bermanfaat untuk kita manusia, karena ini fermentasi adalah yang diinginkan gitu, adalah BAL. BAL ini seperti dengan namanya, ini memproduksi asam laktat. Diproduksinya dari mana? Dari fermentasi karbohidrat. Biasanya adalah karbohidrat yang sederhana atau gula. Nah, apa sih sifat-sifatnya untuk BAL ini? Dia gram positif, kemudian bentuknya bulat dan batang. Nah, kalau yang ini, yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah Streptococcus thermophilus yang bulat-bulat gitu ya. Di slide sebelumnya tadi itu Lactobacillus bulgaricus yang batang-batang. Kemudian aerotoleran, jadi dia masih bisa tahan nih dengan adanya udara, tapi dia banyaknya mikroaerofilik, jadi senangnya yang sedikit aja udaranya. Kemudian tidak membentuk spora secara umum dan tahan asam. Makanya yogurt-yogurt itu dia kok bisa jadi asam, karena memang mikrobanya masih bisa hidup di situ, BAL. Kemudian kalau ini secara genetik gitu ya, ada kandungan basanya, DNA, guanin, dan sitosin ini rendah untuk BAL. Kemudian BAL ini sebagian besar non-patogenik dan dia GRAS atau generally recognized as safe, yang intinya dia aman. Makanya banyak BAL yang ada di dalam pangan fermentasi dan kita aman-aman aja memakannya. BAL ini termasuk filum Firmicutes. Nah, ini sebagian contohnya yang kita mungkin sudah sering dengar begitu ya, ada Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, dan Pediococcus. Nah, tadi Bu Lilis juga menyampaikan ada klasifikasi yang lebih baru, jadi di dalam buku ini juga dibahas. Kalau dulu di awal-awal tahun 1900-an ini masih klasifikasinya atau penggolongannya itu berdasarkan seperti apa sih fenotipnya atau tampilan luarnya, kemudian dia bisa memakan apa saja, tadi gula-gulanya. Kalau yang lebih baru itu berdasarkan kedekatan DNA-nya tadi. Kemudian karena kita bahas tentang pangan, nah BAL ini ada di mana sih di pangan fermentasi? Ini bisa ditemukan di berbagai jenis makanan, mulai dari sayuran, kemudian produk susu, daging, sampai dengan serealia. Misalnya kalau kita makan kecap gitu ya dari kedelai, nah itu juga ada nih di tahapan fermentasinya yang melibatkan bakteri asam laktat. Dan di luar pangan, ternyata kita juga akrab nih dengan bakteri asam laktat karena ini merupakan flora atau bakteri normal pada manusia dan hewan. Biasanya ada di mulut dan di saluran pencernaan. Jadi kalau kita bangun pagi mulutnya asam, nah itu karena ada aktivitas bakteri asam laktat nih. Dan di saluran pencernaan kita juga, makanya ada bakteri baik gitu ya disebutnya, karena memang dia melakukan kebaikan-kebaikan nih di dalam saluran pencernaan. Nah, kebaikannya apa? Ada di bab 8, tapi sedang tidak dibahas gitu ya. Kemudian berikutnya, pada fermentasi BAL ini ngapain sih? Kalau tadi BAL ini dia bisa menghasilkan asam laktat dan ada juga hasil-hasil yang lainnya, nanti dia akan berperan ke makanannya itu sendiri untuk tekstur, flavornya, kemudian keamanan produk fermentasi. Misalnya yogurt, tadinya dia
encer begitu ya susunya, kok setelah jadi yogurt dia kental. Nah, ini ada peran dari teksturnya. Kemudian rasanya awalnya dia biasa saja gitu ya, cenderung netral tapi kemudian menjadi asam, dan juga dia lebih aman karena pH-nya turun, lebih rendah, jadi yang patogen nih yang bisa bikin kita sakit itu nggak ingin untuk tubuh. Kemudian kalau tentang flavor tadi, apa saja sih yang bisa berkontribusi terhadap flavornya? Karena pada fermentasi dengan bal ini ada pemecahan gula, kemudian pemecahan lemak, dan juga pemecahan protein yang bisa nantinya membuat flavornya kaya dan beraneka ragam. Kemudian tentang fermentasinya sendiri, jadi fermentasi ini bisa secara alami atau spontan, tadi yang disampaikan oleh Bu Lilis sudah dari abad-abad yang lalu begitu ya, sampai dengan 6.000 tahun sebelum Masehi, dulu ketemunya pertama secara alami atau spontan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada penambahan mikroba khusus. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, kemudian manusia pilih-pilih nih, oh yang ini enak, yang ini nggak enak. Nah, yang enak ini kemudian mereka cari, apa sih kondisinya yang menyebabkan enak? Apa ya kira-kira setelah udah tahu mikrobanya yang menyebabkan enak, kemudian itu didomestikasi, dibuat untuk dia bisa diperbanyak sendiri, dan itulah yang dinamakan kultur starter. Jadi kalau kita mau bikin yogurt, kita nggak bisa kita diemin aja susunya dan berharap nanti jadi yogurt. Karena dia secara alami nggak ada nih starternya, harus ditambahkan dulu. Kemudian, selain peran dalam fermentasi, sejumlah bal berpotensi sebagai probiotik. Nah, ini yang kadang-kadang masih banyak yang salah paham mengenai probiotik, dianggapnya semua jenis mikroba itu probiotik. Wah, pokoknya kalau udah ada fermentasi pasti nanti mengandung probiotik, baik untuk tubuh dan lain-lain. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan secara detail apa sih probiotik itu, begitu ya. Kalau berdasarkan definisi dari FAO, WHO tahun 2001, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Nah, ini definisi umumnya. Jadi dia harus hidup nih sampai ke saluran pencernaan, nggak cuma ada di makanannya aja. Kemudian jumlahnya juga cukup. Jadi ketika kita makan berapa, nyampe di usus kita berapa, gitu ya, dan memberikan manfaat kesehatan. Jadi kalau dia tetap hidup, jumlahnya banyak tapi nggak ngapa-ngapain di dalam tubuh kita, berarti dia nggak bisa nih sebagai probiotik. Nah, syarat-syarat itulah yang harus dipenuhi sehingga tidak semua bal itu adalah probiotik. Selanjutnya ini adalah metabolisme asam laktat. Jadi di sini secara umum ada dua jalur begitu ya. Ada yang namanya homofermentatif, sesuai dengan namanya. Hasilnya hanya satu jenis saja, yaitu asam laktat. Jadi ini melalui jalur EMP, Embden-Meyerhof-Parnas. Ini beberapa contohnya, Streptococcus, Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus, dan sejumlah spesies Lactobacillus. Sementara ada juga yang heterofermentatif. Nah, sesuai dengan namanya juga, hasilnya nggak hanya laktat, tapi juga ada etanol dan ada karbon dioksida. Ini melalui jalur gula pentafosfat, gitu ya, karena ini ada gula yang 5 karbonnya. Ini contohnya Leuconostoc, Pneumococcal, dan beberapa spesies Lactobacillus. Kenapa ini penting? Karena nanti akan bisa menentukan apa nih hasil akhir dari produk fermentasi kita. Sama-sama susu gitu ya, tapi bisa jadi yogurt, bisa jadi kefir. Nah, kalau kefir nanti akan kita bahas lagi gitu ya, dan yogurt juga akan kita bahas lebih banyak. Berikutnya tentang produk fermentasi asam laktat yang dibahas di buku ini, seperti tadi juga Bu Lilis menyampaikan sebetulnya banyak sekali gitu ya, tapi tidak semua itu sudah banyak didalami, sehingga di sini kami memilih beberapa. Untuk susu fermentasi ada yogurt, kefir, dan keju. Kemudian sayuran fermentasi ada sauerkraut, tempoyak, mandai, kimchi, dan sawi asin, serta daging fermentasi. Namun kali ini saya akan membatasi bahasannya, karena nanti akan panjang sekali begitu ya. Kita akan bahas tentang susu fermentasi asam laktat, khususnya yogurt, juga sayuran fermentasi, khususnya kimchi. Kita lanjut ke susu fermentasi asam laktat. Jadi fermentasi susu diperkirakan sudah dilakukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, awalnya secara alami. Jadi tadi Bu Lilis menggambarkan kalau bawa susu kemudian ditaruh di dalam wadah, begitu ya. Nah, sebetulnya ada bakteri-bakteri yang secara alami ada di susu, di udara, dan di wadah, yang kemudian kok ternyata waktu dibuka ini
beda gitu ya, isinya udah bukan susu lagi. Nah, ini bal yang umumnya dimanfaatkan untuk fermentasi susu, Lactobacillus, Lactococcus, dan Leuconostoc. Ini beberapa produk susu fermentasi asam laktat. Yang paling populer ini yogurt dari susu sapi, meskipun tidak hanya dari susu sapi begitu ya, dengan menggunakan starter 2 spesies bakteri asam laktat. Kemudian ada buttermilk. Nah, ini sebetulnya sama bahannya tapi beda jenis mikrobanya gitu ya. Ini Lactococcus lactis subspesies lactis. Kemudian ada keju, ini juga produk dari fermentasi asam laktat menggunakan starter primer dan sekunder. Di sini biasanya starter primernya di sini bal yang berperan. Kemudian ada kefir. Nah, kalau kefir karena dia rasanya beda nih dengan yogurt, karena sebetulnya isinya bukan hanya bakteri asam laktat, tapi ada kokultur, ada temennya gitu ya yang ikut melakukan fermentasi, yaitu kamir atau ragi, sehingga ada cita rasa alkoholiknya. Saya lanjutkan ke yogurt. Bapak Ibu pasti sudah tahu yogurt semua, begitu ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kita akan kenalan lebih jauh. Jadi yogurt ini diproduksi dari simbiosis 2 spesies bal sebagai kultur starter. Ada Streptococcus salivarius subspesies Thermophilus. Nah, ini singkatannya Streptococcus thermophilus. Yang kedua adalah Lactobacillus delbrueckii subspesies Bulgaricus atau Lactobacillus bulgaricus. Ini produk-produk yang sejenis dengan yogurt dengan namanya masing-masing begitu ya. Di Indonesia kita punya yang antara yogurt dan keju mungkin ya strukturnya, teksturnya yaitu tadi. Nah, yogurt ini juga menjadi tradisi di sejumlah negara. Misalnya di Turki itu hampir setiap makan gitu ya. Dulu adik saya sempat kuliah di Turki, hampir di setiap makan itu ada yogurtnya. Dan yogurtnya ini sudah seperti apa ya, makanan pendamping gitu ya, makanan pendamping untuk sayur-sayuran yang mereka sajikan. Sayuran segar ada yogurtnya. Kemudian tentang proses fermentasi, seperti apa proses fermentasinya? Ini sih Bapak Ibu sepertinya sudah banyak yang tahu juga ya. Nah, ini di awal kami sampaikan juga tentang standarisasi susu. Jadi susunya itu sebetulnya agar nanti sukses jadi yogurtnya, ada hal-hal yang perlu diatur dulu. Yang pertama kadar lemaknya, kita ingin bebas lemak, rendah lemak, atau tidak diapa-apain gitu ya, susu segar. Kemudian kadar protein 5-15% ini untuk nantinya memberikan tekstur yang baik karena ada koagulasi protein yang menyebabkan penggumpalan tadi. Kemudian setelah dilakukan homogenisasi, pasteurisasi, kemudian pendinginan sampai suhu inkubasi sekitar 40 derajat Celcius, dilakukan inokulasi dengan kultur starter 10⁻⁶ sampai 10�7 CFU per mililiter. Nah, berikutnya tergantung dengan produk yang ingin dibuat, bisa dihasilkan nanti set yogurt dari yogurt yang disendok seperti ini gitu ya. Bisa juga stirred yogurt yang nantinya dia lebih encer. Kalau set yogurt berarti kita kemas dulu di dalam cup kecil-kecil, baru difermentasi, kemudian didinginkan dan disimpan. Sementara kalau stirred yogurt ini di wadah besar gitu ya, bisa langsung difermentasi atau diinkubasi, kemudian setelah didinginkan dilakukan pengadukan, namanya stirred yogurt gitu ya, mengadukan penambahan perisa atau potongan buah. Nah, kalau kita mau buat drink yogurt yang bisa langsung diminum, di tahapan ini ditambahkan air, jadi dia lebih encer lagi. Berikutnya pengemasan dan penyimpanan suhu dingin. Di sini fermentasinya bisa dilakukan di 43 derajat Celcius 6-8 jam, atau bisa juga di suhu yang lebih rendah namun waktunya lebih panjang. Dan pH akhir dari yogurt ini adalah 4,5 sampai 4,8. Berikutnya tentang yogurt, mikrobiologi yogurt. Ini starter kuncinya tadi, 2 jenis ini dengan rasio 1:1 biasanya dan tidak melebihi 2:3. Kenapa? Karena sebetulnya kedua jenis bakteri asam laktat ini tumbuh secara simbiotik atau mereka saling mendukung gitu ya. Di awal pada saat pH-nya netral, yang tumbuh dengan cepat ini adalah Streptococcus thermophilus. Dia memproduksi enzim urease yang kerja enzim ini akan memproduksi atau menghasilkan asam format untuk menurunkan pH dan karbon dioksida untuk kondisi anaerobik. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan keasamannya naik, pH-nya turun, kondisinya anaerobik, maka Streptococcus thermophilus tumbuhnya lebih lambat, dan temannya, Lactobacillus bulgaricus, akan tumbuh lebih cepat, serta menghasilkan asam amino untuk pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Jadi ini saling mendukung, gitu. Dan untuk perannya, untuk Streptococcus ini lebih banyak di flavor dan teksturnya, sementara Lactobacillus karena hasilkan asam laktat begitu ya lebih banyak ke rasa asam.
Kemudian bagaimana tentang perubahan kimianya? Ini juga dibahas di buku ini. Jadi kedua jenis starter ini melepaskan enzim beta-galaktosidase, memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian barulah glukosanya tadi dipecah lagi menjadi asam laktat. Dan kedua jenis bakteri ini menghasilkan asam laktat yang berbeda secara stereokimia. Kemudian selain gula atau metabolisme karbohidrat, ada metabolisme protein juga di sini. Jadi protein susu alfa kasein dihidrolisis oleh enzim proteinase, menghasilkan fragmen peptida, kemudian dipotong-potong lagi oleh peptidase sehingga menghasilkan asam amino yang menyebabkan yogurt punya kandungan peptida dan asam amino bebas yang tinggi, terutama valin, prolin, serin, dan histidin. Nah, terakhir tentang manfaat kesehatan yogurt. Jadi, mengapa yogurt ini terkenal sebagai makanan kesehatan? Ada ilmuwan Bulgaria gitu ya, yang namanya Ilya Mechnikov di awal abad 20. Beliau menemukan bahwa konsumsi susu fermentasi secara rutin diasosiasikan dengan usia orang Bulgaria yang lebih panjang. Jadi lebih lama hidupnya. Tuh. Kemudian postulatnya juga, hipotesisnya dari Mechnikov, bakteri yang menguntungkan, yaitu bakteri asam laktat yang ada di susu fermentasi ini, dapat melawan dominasi bakteri patogen dalam saluran pencernaan. Jadi karena banyak hal yang dimulai dengan makan, gitu ya, dan apa yang ada di dalam perut kita, ketika kita mengonsumsi produk-produk fermentasi mengandung bakteri asam laktat, maka dia bisa melakukan kebaikan juga di dalam tubuh kita. Kemudian, manfaat kesehatan yang lain pada yogurt, karena ada fermentasi yang mendegradasi laktosa, maka yogurt lebih aman dikonsumsi oleh individu yang laktos intolerans. Selanjutnya, protein susu ini adalah sumber utama peptida bioaktif yang punya berbagai kebaikan, begitu ya, yang bisa menurunkan risiko penyakit kronis. Dan last but not least ya, yogurt ini juga bisa diberikan penambahan probiotik. Nah, jadi dua jenis starter yang tadi, Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, ini bukan bakteri probiotik, sehingga kalau ada yogurt probiotik itu pasti sudah ada penambahannya lagi gitu ya, penambahan bakteri probiotik. Ini tentang susu fermentasi asam laktat yogurt. Berikutnya sedikit mengenai sayuran fermentasi asam laktat. Jadi karena sayuran ini bahan pangan yang mudah rusak, maka salah satu cara pengawetannya adalah dengan fermentasi. Dan umumnya sayuran fermentasi ini dilakukan secara spontan, jadi menyeleksi bakteri yang sudah ada pada bahan bakunya atau pada sayuran itu sendiri, dan dengan adanya proses yang terkontrol, maka bakteri-bakteri yang kita inginkan, yaitu bakteri asam laktat, akan tumbuh. Kemudian produk fermentasi sayuran ini masih menjadi bagian dari menu makan penduduk di berbagai negara. Di sini di Asia misalnya yang terkenal ada kimchi, di Indonesia kita punya tempoyak, mandai, dan sawi asin. Sementara di Eropa dan Amerika Serikat ada sauerkraut dan ada pickle atau acar. Nah, di sini yang sedang banyak begitu ya tentang kimchi, kita akan lihat lebih detail apa sih kimchi. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang doyan gitu ya, Bapak Ibu teman-teman, ada juga yang mungkin nggak doyan, tapi kita lihat apa isinya, gimana cara buatnya, seperti apa mikrobanya gitu ya, dan perubahan kimia. Kimchi ini adalah salah satu produk pangan yang utama di Korea karena hampir setiap makan gitu ya ada pendamping kimchinya. Nah, kimchi ini adalah hasil fermentasi spontan pada sayuran, umumnya yang digunakan kubis, lobak, dan mentimun. Kemudian ada penambahan berbagai bumbu dan rempah, juga ada tambahan bahan baku lainnya gitu ya, sumber protein, sehingga nantinya menghasilkan kombinasi cita rasa asam, pedas, dan gurih yang digemari. Karena keunikan dari segi organoleptik, kandungan nutrisi, dan manfaat kesehatan, hingga kini kimchi ini masih banyak diteliti begitu oleh orang-orang Korea khususnya, dan juga masyarakat atau warga dunia pada umumnya. Kemudian tentang fermentasi kimchi, banyak sekali jenis kimchi. Jadi kalau kita cari di internet gitu ya, atau Bapak Ibu berkesempatan untuk mencicipi, mungkin bisa jadi sangat beda gitu ya antara kimchi yang satu dengan yang lainnya, karena memang jenisnya sangat beragam, bergantung pada bahan bakunya apa, kemudian asalnya dari daerah mana, dan metode produksinya. Namun yang paling umum adalah kimchi dari kubis. Nah, ini tahapan fermentasi yang umum. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih bedanya kimchi dengan sawi asin gitu ya, kita bisa lihat sama-sama tahapannya apa saja untuk fermentasi kimchi. Jadi
setelah sortasi dan pencucian kubis, kemudian perendaman dalam larutan garam 10%, ini perendamannya bisa bervariasi dari 1,5 jam sampai dengan lebih dari 6 jam. Di sini juga sudah ada fermentasi yang berlangsung, fermentasi spontannya. Kemudian dibilas dengan air biasa, kubisnya, ditiriskan kurang lebih 3 jam. Nah, yang membedakan antara kimchi dengan sawi asin adalah ini nih, ada penambahan bumbu pasta kimchi. Nah, ini ada bermacam-macam bumbu, paprika, bawang putih, jahe. Sini pakai ikan teri, ada juga yang pakai kecap ikan, gitu ya. Kemudian cumi dan lain sebagainya. Daun bawang, gula dan garam. Ini dilumuri di seluruh permukaan. Kemudian dikemas dan diinkubasi 1-2 hari. Ini bisa pada suhu ruang yang lebih cepat nanti fermentasinya, maupun ada juga yang menyukai fermentasi lambat. Jadi langsung disimpan di dalam kulkas. Produk akhirnya pH-nya 4,2 sampai 4,7. Nah, secara mikrobiologi apa sih yang terjadi? Jadi fermentasinya spontan, tadi kita tidak melihat adanya penambahan mikroba khusus, jadi memang memakai apa yang sudah ada nih di dalam bahan-bahan bakunya itu tersendiri. Kemudian terjadi pergantian jenis mikroorganisme sepanjang fermentasi kimchi yang dipengaruhi oleh pH dan suhunya. Di awal ini yang banyak Leuconostoc mesenteroides, kemudian setelah pH-nya mencapai 4,3, yang dominan adalah Lactobacillus sakei. Kemudian di penelitian yang lain, bal yang dominan di kimchi ini Weissella corensis, Lactobacillus sakei, dan Lactobacillus graminis. Namun jika fermentasi dilakukan pada suhu rendah, jadi -2 sampai dengan 9 derajat Celcius, yang dominan adalah Lactobacillus sakei. Dan sekarang ini karena tadi tidak semua jenis bal itu adalah probiotik, maka orang-orang Korea juga mengembangkan suplementasi atau penambahan starter bal dengan beberapa jenis probiotik. Jadi mereka bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih banyak juga. Selanjutnya, perubahan kimia. Nah, apa yang terjadi? Apa bedanya tadi misalnya kimchi dengan yogurt begitu ya? Kalau tadi yogurt itu fermentasinya yang banyak adalah homofermentatif, namun di kimchi ini ada bakteri asam laktat homofermentatif maupun heterofermentatif. Jadi tadi selain laktat ada juga hasilnya etanol, ada karbon dioksida. Kemudian balnya ini bisa memetabolisme, bisa makan gitu ya, bisa memecah-mecah. Tidak hanya glukosa, kalau tadi di yogurt banyaknya glukosa. Nah, kalau di kimchi glukosa juga, fruktosa juga. Ini contohnya Leuconostoc bisa mengubah fruktosa menjadi manitol, salah satu jenis gula alkohol, sehingga ada sensasi menyegarkan pada kimchi selain dari karbon dioksidanya. Kemudian ada aktivitas proteolitik, jadi ada pemecahan protein dari enzim protease dari sayurannya maupun dari mikrobanya, sehingga protein dipecah menjadi asam amino dan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Selain itu, bal kimchi juga memproduksi asam gamma aminobutirat, ini sedang banyak juga nih GABA, dan juga senyawa flavor, sehingga rasanya unik dan beragam. Terakhir tentang manfaat kesehatan, jadi apa saja sih yang ada di kimchi? Di sini hasil-hasil penelitian gitu ya. Vitamin, ada vitamin C, beta-karoten, vitamin B kompleks, kemudian mineral, natrium, kalsium, kalium, zat besi dan juga fosfor. Karena ini sayur-sayuran pastinya mengandung serat pangan, kemudian ada antioksidan dan senyawa bioaktif. Namun belum tentu semua kimchi mengandung bal probiotik. Ya, makanya mereka juga mengembangkan starter atau selain fermentasi alaminya, itu ditambahkan juga nih kultur starter awalnya dengan probiotik. Kemudian ini ada penelitian bal asal kimchi diduga menunjukkan aktivitas-aktivitas berikut gitu ya, diantaranya antimutagenik, antioksidan, menurunkan resiko kanker, obesitas, diabetes, dan kolesterol. Namun sebetulnya penelitian-penelitian ini masih lebih banyak dilakukan secara in vitro, jadi di sel dalam lab gitu ya, belum di makhluk hidupnya, dan pada tikus percobaan. Sementara penelitian efek terhadap kesehatan manusia masih terbatas. Jadi ini adalah riset mengenai kimchi. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah daftar pustaka yang saya citasi di presentasi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Setelah ini saya lanjutkan pada Bu Nur Hayati untuk membuka sesi diskusi. Ini nanti di akhir saya izin untuk tampilkan lagi, tapi ini sudah saya post juga di kolom chat jika Bapak Ibu ingin mengakses atau membeli bukunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Uswa.
buku ini tidak hanya ditulis oleh seorang profesor IPB, Ibu Prof. Lilis, beliau profesor handal di bidang mikrobiologi pangan. Beliau lulusan University of Reading, Ibu ya. Dan juga Ibu Uswah ini beliau lulusan fresh graduate dari Jepang, Yokohama University. Dan ternyata dua penulis lainnya, Mbak Dinda dan Mbak Krisa dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pertanian. Tidak perlu diragukan lagi dengan penulisnya. Di sini ada pertanyaan untuk Ibu Uswah. Jumlah bakteri asam laktat yang mencapai saluran cerna itu berapa kira-kira Ibu Uswah dari probiotik yang kita konsumsi, dari yogurt? Panas-panas terik begini disajikan makanan-makanan kesehatan semua gitu, tanpa pengawet tentunya, karena sudah awet. Manusia sehat, manusia awet tanpa pengawet. Ini salah satu buku yang memotivasi kita untuk membacanya. Monggo bisa dijawab Ibu Uswah. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati. Ini mohon maaf, saya baru lihat kolom chatnya tadi, rupanya sudah banyak yang dijawab-jawab juga ya oleh Bu Lilis. Terima kasih Bu Lilis. Jadi tadi di yogurt, sebetulnya ketika kita bahas tentang bakteri baik, itu bukan hanya tentang probiotik, Bapak Ibu. Mungkin tadi ini yang bertanya, Ibu atau Mbak Paulina. Jadi memang salah satu bakteri baik itu adalah probiotik gitu ya, tapi selain probiotik sebetulnya ada juga hal-hal yang baik yang dihasilkan oleh mikroba yang nantinya meskipun mikrobanya itu sudah tidak ada gitu ya, ketika kita makan itu masih bisa bermanfaat untuk kebaikan kita gitu, untuk kesehatan kita. Nah, nanti di bab 8 sebetulnya dijelaskan lebih banyak di sini juga oleh Bu Lilis, ada tentang postbiotik gitu ya Bu Lilis. Jadi kalau kita bahas tentang berapa banyak nih bakteri baik dalam yogurt itu yang bisa sampai ke saluran pencernaan kita, tergantung. Kalau memang dia sudah ada klaimnya probiotik, berarti sekitar 10⁻⁶, 10⁻⁷ itu ada di masih ada di dalam tubuh kita gitu ya ketika sudah sampai. Kira-kira demikian. Kemudian sebetulnya ada juga bakteriosin namanya, jadi komponen atau senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroba, biasanya oleh bakteri gitu, yang dia juga bisa bermanfaat untuk kesehatan. Jadi bukan hanya kebaikan dari mikrobanya saja, tapi meskipun mikrobanya udah nggak ada gitu ya, sisa-sisanya itu masih bisa bermanfaat juga untuk kita manusia. Mungkin jika berkenan menambahkan dari Bu Lilis nih pakarnya untuk BAL, Bu, silakan. Baik, mungkin saya tambahkan pertanyaan tadi tentang probiotik. Nah, ini juga yang mungkin kita, ya ini saya membuat buku ini salah satunya juga untuk menyampaikan message atau pesan tentang probiotik. Nah, bakteri asam laktat yang digunakan untuk atau kultur starter yogurt, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu pada umumnya bukan bakteri probiotik. Nah, sehingga ketika kita minum yogurt yang ada kedua bakteri itu bakterinya tidak bisa bertahan. Mungkin kalaupun ada yang bertahan, itu tidak cukup untuk bisa berperan sebagai probiotik. Nah, supaya dia bisa berperan sebagai probiotik, nah ini dari beberapa penelitian, bakteri itu harus sampai ke kolon sebanyak 10⁻⁶. Nah, 10 artinya kalau kita memiliki 10⁻⁹ di awal, mungkin 2 log itu akan mati karena asam lambung, lalu kemudian juga berikutnya akan mati karena garam empedu. Nah, oleh karena itu, karena probiotik ini merupakan fungsi dan yang kami sebut sebagai spesifik untuk galur, jadi tidak semua Lactobacillus acidophilus ini berperan sebagai probiotik, tetapi hanya galur tertentu. Karena tadi yang definisi sudah disampaikan oleh Bu Uswah, nah itu yang bisa bertahan pada saluran pencernaan, lalu kemudian memberikan manfaat. Nah, jadi kalau kita hanya yogurt saja dengan menggunakan kultur starter
konvensional tidak bisa serta-merta kita kategorikan sebagai probiotik. Nah, demikian juga dengan pangan fermentasi yang lainnya. Bakteri dikategorikan sebagai probiotik apabila dia tahan asam lambung, tahan garam empedu, tahan enzim-enzim pencernaan, sehingga sebanyak 1 juta itu bisa mencapai kolon. Nah, namun demikian, manfaat kesehatan itu tidak semata-mata dari probiotik. Tadi Bu Usha juga sudah menyampaikan ada postbiotik. Postbiotik itu kalau dulu mungkin disebut sebagai metabolit. Nah, tetapi postbiotik ini adalah metabolit yang bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah enzim laktase yang orang-orang biasanya kalau makan yogurt, kalau minum susu, banyak orang dari kita kalau minum susu itu diare. Nah, tapi ketika minum yogurt nggak apa-apa. Atau minum yogurt dulu, baru kemudian minum susu. Karena ada enzim yang disebut dengan laktase. Mungkin itu tambahannya. Jadi manfaat dari pangan fermentasi, nah tidak hanya dari probiotik, tetapi sekarang ada yang disebut dengan postbiotik atau metabolit-metabolit yang memiliki aktivitas aktivitas biologis. Jadi untuk dalam apa namanya konteks dengan probiotik ada postbiotik atau sering juga secara umum juga disebut sebagai komponen bioaktif. Mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Berikutnya ada pertanyaan langsung dari Ibu Prof. Sutri Widawati. Disilakan Ibu. Ya, baik. Selamat pagi. Prof. Lilis sama Ibu Swaten, saya sudah membeli bukunya, Bu. Oh, terima kasih, Ibu. Ya, saya Widawati, saya dari Pasuruan, Jawa Timur, Ibu. Saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang pegiat PKK, Bu, di lingkungan RT saya. Sesuai dengan judul tema hari ini adalah bedah buku ya, Bu. Saya mengatakan saya adalah penggemar makanan-makanan fermentasi. Jadi ini adalah buku ketiga tentang fermentasi yang menurut saya yang pernah saya baca dalam bahasa Indonesia. Buku ini komprehensif sekali, lengkap kap-kap. Jadi terima kasih, Bu. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang belum punya, menurut saya buku ini sebuah masterpiece juga. Segera beli karena menurut saya ini bakal langka ke depan, sekali ke depan. Saking ilmunya di sini lengkap sekali. Saya telah membacanya, Bu, karena saya juga mempraktekkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Biasanya tentang saya membuat kayak vinegar. Ini adalah salah satu vinegar. Vinegar ini saya vinegar dari dari Berlin, dari pisang Berlin. Okay. Oh, dari pisang. Oh iya. Saya telah membuat 24 varian single maupun gabungan. Jadi kayak saya mau mengatakan tentang buku ini. Buku ini adalah memberikan landasan ilmiah bagi saya. Karena selama ini saya kan kursus teknis gitu ya, Bu, Prof. Lilis ya. Jadi ketika kursus itu kan si gurunya itu cuma ngasih tahu nih cemplungin ini tanpa saya tahu kenapa, why. Kenapa ya? Itu kan kenapa ketika saya bikin vinegar atau saya bikin kombucha nggak boleh saya makan tempe dekat situ, nggak boleh saya makan roti tawar dekat situ. Ada banyak hal yang landasan ilmiahnya nggak ada. Jadi menurut saya buku ini memberikan landasan ilmiah tentang apa yang telah selama ini masyarakat lakukan. Jadi luar biasa. Jadi buku ini luar biasa, Bu. Saya bilang kalau masukan dari saya ini, Bu, sebagai pembaca, menurut saya perlu ada buku lanjutan, Bu. Menurut saya ini ada kayak saya tunggu buku lanjutan teknisnya dari Prof. Lilis, Bu Swaton, dan tim penulis, misalnya khusus tentang vinegar secara detail, misalnya terus khusus tentang kombucha secara detail, karena saya melihat tidak banyak, Bu, buku-buku detail mengenai masing-masing ini. Ini kan sudah ada buku rujukannya. Kemudian masukan juga mengenai vinegar, Bu, masukan untuk buku selanjutnya barangkali dicetak, saya yakin dicetak berikutnya, Bu, ada gambarnya, Bu, karena ini pas bagian yang paling saya suka, nggak ada gambarnya, Bu. Ini gambarnya, saya bilang menurut ahlinya kayak apa ya? Kemudian saya juga melihat
untuk covernya Bu, saya itu kan karena gara-gara membuat kayak vinegar, membuat kombucha, jadi saya nggak makan tempe di rumah. Nah, mau saya pas pertama kali saya melihat covernya ini, saya pikir buku ini tentang tempe, saya nggak mau beli gitu. Pada di sini kan ada tentang fermentasi ya Bu ya, ada vinegar, ada kombucha, ada terasi, ada ikan peda, ada minuman, saya bahkan bikin ginger bug Bu, itu kan fermentasi juga. Itu jadi saya berharap kalau ada ke depan ada covernya itu nggak hanya tempe aja, karena sekira ini buku tempe Bu. Kemudian masukan saya berikutnya adalah mengenai tim penulis Bu, karena kan saya baru tahu namanya Prof. Lilis setelah ada gambar flyernya, mungkin ada kayak fotonya, kan di sini belum ada fotonya. Saya berharap dari cetakan berikutnya ada fotonya, juga berharap ada emailnya, sehingga ketika saya sebagai pembaca mau nanya ini maksudnya apa ya, mungkin ada emailnya seperti itu. Dan saya sangat berharap sekali ada buku-buku berikutnya. Jadi menurut saya selamat Prof. Lilis, Bu Uswalton, dan penulisnya yang ada di sini. Buku ini bagus banget. Saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan yang berharga untuk tim penulis, nggih. Nanti bisa segera launching edisi revisi ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Sri Widowati. Saya kira mungkin ya banyak keterbatasan kami tadi, terutama dengan gambar-gambar, ya tidak mudah untuk memperoleh gambar karena kami upayakan gambar itu adalah milik kami sendiri gitu. Nah, ini yang ada beberapa juga kami harus mencari memang yang bebas, boleh digunakan bebas. Nah, jadi ini memang betul Bu. Nah, lalu kemudian yang kedua, kami juga ini keterbatasan dengan halaman karena kami buru-buru pengen merilis ya, dan keterbatasan dengan halaman sehingga kami tidak, tadi memang akan bagus sekali lebih ke praktis, tapi sangat masukan dari Ibu Sri Widowati ini sangat-sangat berharga bagi kami karena kami juga bisa mendengar sebetulnya apa yang diperlukan oleh masyarakat. Karena dari kami tadinya ya hanya untuk memberikan kepada mahasiswa kami ya supaya mereka, ya kalau saya bilang mungkin juga supermarket gitu. Jadi satu buku bisa memperoleh semuanya ya, semuanya. Tapi tadi bahwa sequel berikutnya untuk yang lebih praktis ini menjadi mudah-mudahan terwujud. Jadi terima kasih sekali Bu Sri Widowati, ini dari Ibu lebih sebagai penyemangat untuk kami Bu. Jadi terima kasih sekali Ibu sudah membeli dan sudah membaca, menelisik di dalamnya. Ini merupakan suatu penyemangat bagi kami sehingga mudah-mudahan nanti karya kami ke depan bisa lebih aplikasinya mungkin akan lebih banyak. Tentu kami akan menyesuaikan seperti itu. Jadi mungkin juga bukan revisi dari buku yang ada Bu Nurha barangkali ya, karena tadi yang disampaikan adalah mungkin juga lebih mendetil tentang satu produk. Nah, mengenai foto depan ini kami hanya berpikir bahwa yang paling terkenal dari Indonesia itu adalah tempe. Nah, dan tadi kesulitannya memang untuk memperoleh bahan-bahan dan Nah, ini buku ini memang launching pertama, jadi semuanya amatiran, termasuk foto-foto itu juga amatiran. Jadi, tapi terima kasih sekali Bu Sri Widowati. Ini betul-betul dari Ibu itu sangat berharga bagi kami dan merupakan penyemangat bagi kami. Terima kasih ya Bu Sri Widowati. Terima kasih Bu. Berikutnya ada pertanyaan ini Bu. Banyak yang ingin beli tapi kesulitan. Monggo bisa dijawab oleh tim teknis mungkin. Karena iya, Bu. Ya, sebetulnya kalau untuk pembeliannya kemarin memang kami menyerahkannya ke IPB Press Bu. Nah, tadinya kan memang hanya ada di IPB Press saja begitu ya. Kemudian saya tanya bisa nggak ada di yang lain, karena sebetulnya IPB Press ini juga punya Tokopedia, punya Shopee begitu ya, yang mungkin lebih familiar. Nah, saya sudah berikan linknya juga di kolom chat. Jadi ada versi link Shopee-nya kalau Bapak Ibu ingin mengakses di situ begitu ya, dan harusnya ada kontaknya juga di situ. Kalau belum ada nanti akan saya tanyakan.
Karena sebetulnya sejauh ini saya komunikasinya dengan bagian editornya, Bu. Saya khawatir kalau saya ngasih nomornya jadi salah gitu. Jadi perlu saya tanyakan terlebih dahulu untuk teknisnya kalau memang tidak bisa memesan online kemana. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, ini juga kemarin dengan diskusi bersama Bu Lilis, kami memikirkan kayaknya untuk mahasiswa lebih praktis kalau menggunakan buku digital begitu ya, e-book atau Google Book yang nantinya setiap saat bisa dibuka, dan kadang-kadang kan kalau nyari paper, saya juga begitu ya, waktu jadi mahasiswa sampai sekarang juga, kan enaknya nyari gitu ya pakai Find. Nah, kalau pakai buku yang bentuk fisik kan nggak bisa nih, jadi dirilis juga ada versinya di Google Play Store maupun di Google Books, itu bisa diakses dari situ. Mungkin sementara demikian, Bu Nurhayati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya langsung? Jarang-jarang ini ketemu langsung dengan penulisnya. Ada pertanyaan lagi, Bu, dari yang belum membaca. Bu, saya mau membuat kombucha. Ada tahapan praktisnya tidak di dalam buku tersebut? Silakan, Ibu. Uswah mungkin bisa menjawab. Wah, saya terlempar. Bu Uswah barangkali, nah di dalam buku itu mungkin di dalam kombucha itu ada barangkali sebentar. Kombucha itu asetat itu sebentar 106. Oke, sebentar. Oke, mungkin kalau bisa saya sharing apa isinya, mungkin. Nah, untuk kombucha misalnya, nah ini manfaat, deskripsinya apa ya. Nah, di sini fermentasi kombucha. Nah, ini ada seperti ini, Pak. Ups, bisa menjawab tadi pertanyaan. Jadi di sini ada, Pak. Ya, memang kami tidak membuat aplikasi praktis sekali karena memang tadi kita harus mengcover dari mulai teori sampai ke praktisnya. Nah, tapi di dalamnya ada di sini larutan gula, pemanasan, lalu kemudian daun teh, teh putih, teh hijau atau hitam, lalu pengadukan, ampas, dan seperti ini. Nah, jadi memang tidak ada persis cara-caranya, tetapi ini yang ada di dalam buku. Ada fermentasinya di sini. Nah, kadar sukrosa awalnya 10-15%, lalu suhu inkubasinya ini 20-28. Jadi diberikan kadar sukrosa itu 10-15%. Jadi mungkin kalau kita punya 1 liter ya, kalau 1 liter itu kan 1000 mili, mungkin dengan 10% cukup banyak juga gulanya itu sekitar 100 gram ya, 100 gram gula, karena gulanya ini akan dipakai untuk pertumbuhan si kamir ya, untuk menghasilkan alkohol dan juga karbon dioksida, digunakan juga oleh bakteri asam laktat, dan nanti sisanya untuk rasa, untuk sensori. Mungkin itu, Pak, jadi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari UMKM, Ibu. Bu, kalau saya membuat makanan terfermentasi, itu ada basi tidak? Berbahaya tidak? Itu pertanyaannya, Ibu. Oke. Apakah perlu dimasak ulang begitu, Ibu? Yang tadi menyambung di kombucha. Oke. Untuk kombucha ya, jadi tergantung makanan ferment. Jadi begini Ibu Bapak sekalian. Nah, ini juga bahwa untuk membuat makanan fermentasi yang baik itu kita tidak bisa meninggalkan kebersihan.
Nah, jadi sering orang zaman dulu kan kalau membuat tape itu harus sedang bersih, bahkan ada kepercayaan harus mandi dulu sebelum membuat tape. Nah, sebetulnya tujuannya adalah supaya tidak ada mikroorganisme penumpang gelap yang akan membusukkan. Jadi kenapa makanan kita menjadi busuk? Itu karena ada mikroorganisme atau disebut dengan kuman yang ikut tumbuh. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan proses fermentasi, nah untuk melawan kuman tadi kita berikan yang disebut dengan kultur starter itu sebagai tentara yang jumlahnya banyak. Nah, tetapi kalau tidak bersih, kumannya akan semakin banyak ya atau apa mikroba yang jeleknya akan semakin banyak sehingga basi. Apa yang kita lihat misalnya, kenapa kalau membuat tape itu kadang-kadang juga asam tapenya. Kadang-kadang asam tapenya, kemudian kemudian juga tapenya itu tidak tidak manis ya, jadi hanya asam saja ya. Nah, atau kemudian juga tidak ada alkoholnya. Nah, terutama untuk tape yang asam itu biasanya karena terlalu banyak penumpang gelapnya. Nah, lalu bagaimana? Apakah aman atau tidak kalau tidak dimasak? Nah, ini seperti contohnya pada tempe. Nah, tempe itu sebenarnya kedelainya kan sudah dimasak. Nah, kita bisa saja memakan tempe mentah itu tidak apa-apa. Tetapi tempenya itu harus dibuat dengan bersih. Nah, karena apa? Dari penelitian kami ternyata juga ada bakteri patogen ini bisa tumbuh dengan baik pada tempe. Nah, sehingga kalau tidak dimasak, nah ini yang kemudian akan bisa menyebabkan sakit. Nah, jadi demikian juga pada pembuatan tempe kan sering juga kalau kita belajar membuat tempe, kedelainya menjadi berlendir. Ya, tidak jadi karena banyak tadi bakteri yang bisa membusukkan. Nah, jadi kalau ada beberapa ya yang mungkin karena kebanyakan bakteri-bakteri atau kuman yang lain itu produk fermentasinya itu tidak jadi ya. Nah, atau kemudian kalau si kumannya bisa tumbuh, kuman yang jahat ini yang bisa berdampingan dengan mikroba yang memfermentasi, maka dia juga akan membahayakan ketika tidak dimasak. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah kuncinya ketika kita membuat pangan fermentasi, maka kondisi juga harus bersih. Ya, jadi harus bersih itu yang menjadi kuncinya. Jadi kondisinya harus bersih. Jadi penerapan kebersihan ya atau di dalam bahasa ilmiah sering kita sebut sanitasi dan higienenya. Terima kasih Ibu. Ibu, ada pertanyaan dari pelajar ini, Bu. Prof, saya siswa SMK. Saya praktek di sekolah membuat tempe. Tapi kenapa hasilnya kok lebih jelek dari yang di pasaran? Padahal kami sudah berusaha sebaik mungkin, sudah ruangannya lebih bersih daripada yang tempe pasaran. Ya. Demikian Ibu pertanyaannya Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini juga ya, terus terang saya juga waktu kuliah, waktu penelitian S1 menangis gara tempe saya nggak jadi-jadi. Tempenya berlendir ya. Nah, kenapa? Ya, karena sebetulnya membuat tempe itu mudah atau tidak mudah. Nah, karena ada beberapa faktor ya. Ini yang pertama. Nah, kenapa tempe itu harus direndam dulu, kedelainya bukan tempenya, kedelainya harus direndam dulu. Nah, selama proses perendaman, itu terjadi produksi asam. Jadi, si kacang kedelainya itu harus agak asam. Ya, harus pH-nya kalau pH di bawah ya sekitar 5 pH-nya ya, atau lebih baik lagi di bawah 5. Nah, sehingga seringkali ada yang mempercepat itu dengan menggunakan air rendaman yang tempe sukses sebelumnya. Atau kemudian dengan menambahkan cuka. Nah, tapi kalau cukanya kebanyakan suka asam. Kenapa harus diasamkan? Supaya untuk menghambat tadi bakteri-bakteri yang bisa membusukkan. Nah, yang kedua, yang kritikal juga adalah penirisan kacang kedelainya setelah direbus ya, setelah direbus ulang ya, biasanya dengan 2 kali perebusan
awalnya direbus, direndam, lalu kemudian direbus ulang lagi, lalu ditiriskan. Nah, ini penting sekali. Karena kalau si kedelai yang sebelum direbus itu sebelum direbus, setelah direbus itu masih terlalu basah, ya. Nah, jadi itu betul-betul harus ditiriskannya itu tidak kering tapi tiris, ya. Tiris itu apa ya? Tidak ada air yang menetes-netes, tapi cukup empuk kedelainya. Nah, itulah yang kemudian kalau kita setelah kedelainya yang setelah direbus belum terlalu tiris, masih ada airnya banyak, lalu kemudian kita tambahkan larut tempenya terhambat tumbuhnya. Larut tempenya terhambat tumbuhnya, yang tumbuh adalah tadi penumpang-penumpang gelap. Nah, penumpang gelap itulah yang kemudian bisa kok tempenya jadi berlendir, satu itu tempenya jadi berlendir. Nah, itu misalnya. Yang ketiga juga adalah kecukupan oksigen. Nah, ini yang seringkali mungkin juga membuat tempenya pada kantong plastik, tetapi kantongnya tidak dibolongin. Ya, tidak dibolongin, tidak ditusuk pakai jarum. Kenapa? Karena si kapang untuk membuat tempe itu perlu udara untuk bisa tumbuh. Nah, kadang-kadang mungkin tidak dibolongin, nah atau bolongannya kurang. Nah, biasanya jaraknya 2 cm ditusuk-tusuk. Nah, jadi itu yang menjadi faktor yang kritis untuk bisa tempenya ini jadi atau tidak. Nah, kami pun anak-anak mahasiswa kami itu ada yang praktikum, ya. Nah, pada awal-awal mereka juga seringkali gagal karena tadi mungkin juga banyak tangan, ya, lalu kemudian juga masih basah, lalu kemudian saking kepengen buru-burunya sudah dicampur dengan laru, ya akhirnya ada yang jadi, lalu kemudian ada yang busuk juga. Nah, itu ya, jadi selain faktor dari kebersihan. Nah, kebersihan itu perlu untuk supaya menjaga penumpang gelap yang kita sebut sebagai bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri yang bisa menyebabkan sakit supaya tidak masuk ke dalam tempe tersebut, ya, ketika fermentasi. Mungkin itu. Jadi itu tolong nanti dilihat ya apa yang sudah dilakukan. Jadi pH-nya harus tempenya harus cukup asam, kedelainya, ya, lalu kemudian juga setelah itu harus tidak terlalu basah, ya, lalu kemudian ketika inkubasinya. Mungkin dari saya itu, Bu Nurha. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya langsung atau kolom chat? Kami dari Forum CCKM Pangan Indonesia sangat tertarik dengan fermentasi buah. Semoga Ibu Lilis dan Ibu Uswa berkenan menjadi narasumber. Ada lamaran untuk menjadi narasumber, Ibu Prof. Ya, monggo kalau waktunya pas. Ada pertanyaan dari ibu rumah tangga ini, Bu. Ibu, saya biasa membuat asinan Bogor. Tapi kadang orang tidak suka karena pakai cuka. Kira-kira menurut Ibu pakai cuka atau pakai vinegar yang bagus? Demikian pertanyaannya, Ibu. Oke, baik. Waduh, ini mungkin Bu Uswah ya bisa membantu menjawab. Ini, jadi asinan Bogor itu kan bukan produk fermentasi ini, ya, produk rujak, ya, tapi di dalamnya ada tuh sawi asin, asinan Bogor. Nah, sebetulnya ini masalah selera, ya. Nah, kalau untuk vinegar, nah biasanya kan ya pakai vinegar juga bisa, tetapi biasanya kan mungkin nanti akan membawa harga kalau dijual, harganya semakin mahal. Nah, sebetulnya vinegar juga digunakan untuk salad dressing. Jadi kalau membuat salad itu bisa menggunakan vinegar, ya. Jadi ini kembali ke masalah rasa, ya. Saya mungkin juga bukan ahli untuk memasaknya, tidak ahli untuk membuat ini, tapi sebetulnya sama aja karena mau pakai vinegar juga bisa saja, cuma nanti akan membuat cost-nya tinggi karena dari sisi rasanya antara vinegar dan cuka, ya, ini memang rasanya sama-sama asam. Nah, sama-sama asam. Nah, lalu kemudian ketika sama-sama asam,
Nah, dengan vinegar ya. Nah, dengan vinegar itu ada rasa yang lain ya, sehingga bisa digunakan sebagai salad dressing karena lebih enak sebetulnya rasanya. Tapi kalau dalam asinan Bogor itu kan juga ada terasi, ada apalagi ada gula Jawa, gula merah, maksudnya gula merah, ada cabai yang mungkin juga rasa vinegarnya akan tertutup. Mungkin itu. Terima kasih Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Sali, tadi sudah dijawab oleh Ibu Uswah terkait membuat kefir dengan menggunakan freeze dried starter. Apakah bisa direplikasi untuk terus-menerus dipakai? Barangkali sudah dijawab oleh Ibu Uswah, bisa. Mungkin dari Ibu belum, Bu. Lilis Ini tadi saya jawab. Silakan. Belum Maaf, dijawab, Bu Nurhayati. Tadi saya jawabnya pertanyaan yang atas, yang Pak Rizal khawatir tadi belum tadi. Oke. Mohon dijawab Ibu Prof atau Ibu Uswah, silakan. Mungkin boleh saya izin jawab dulu ya Bu Lilis. Ya, Jadi silakan, kalau nanti saya ini kan. Makasih Bu. Jadi kalau untuk buat kefir kan memang ada bibitnya begitu ya Bu Sali. Jadi ada namanya disebutnya biasanya kefir grain atau biji kefir, tapi sebetulnya itu isinya adalah karbohidrat dan macam-macam yang mikroba yang kita gunakan untuk membuat kefir ini. Nah, memang biasanya hasil pembuatannya nanti di akhirnya itu bisa disaring lagi begitu ya biji kefirnya, kemudian bisa digunakan untuk yang berikutnya. Berapa banyak bisa digunakan kembali itu sebetulnya tergantung dengan pengalaman Bu. Jadi karena di awal itu isinya sudah macam-macam dan jarang yang punya daftarnya isinya apa saja gitu. Misalnya kalau tadi bikin tempe kan sudah tahu 1 jenis saja, Rhizopus oligosporus. Kemudian kalau bikin yogurt itu ada 2 isinya, ada Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah kalau kefir ini isinya bisa macam-macam banget Bu, sehingga kita nggak tahu nih sampai berapa kali nanti isi-isinya ini akan bisa tetap sama sifatnya. Karena kan kita inginnya di paling awal hasil produknya gimana, nanti kita bikin berapa kalinya itu hasilnya tetap sama. Jadi memang tetap perlu ada pengecekan lagi begitu Bu. Tapi secara umum memang bisa digunakan kembali. Tadi oleh Bu Lilis disebutkan namanya backsloping. Jadi yang sudah jadi bibitnya itu bisa kita gunakan untuk bibit produk fermentasi selanjutnya. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Bu Lilis. Baik. Baik Bu, ini untuk yang kombucha. Tadi starternya kefir ya? Kefir Bu. Ya kefir Ibu. Baik. Jadi begini, kefir itu unik Bu sebetulnya ya. Jadi kefir itu kan kalau kita lihat kefir itu ada yang disebut dengan biji kefir atau granula kefir. Nah, jadi kultur starter kefir yang di freeze dried itu untuk mengawetkan bakterinya. Tapi biasanya freeze dried kultur starter itu juga membawa rumahnya. Nah, rumahnya itu sebetulnya polisakarida. Nah, ketika starter kefir ini dimasukkan, ya, maka si bakteri yang ada di situ itu juga akan memperbanyak rumahnya. Jadi akan biasanya biji-biji kefirnya juga akan bertambah semakin banyak. Nah, Ibu bisa menggunakan biji kefir yang terbentuk itu sebagai kultur starter. Nah, jadi ini memang spesial untuk biji kefir itu, ya. Jadi kefir itu tidak seperti yogurt yang hanya kemudian bakterinya terlepas, tetapi kefir itu ada bakteri, ya. Nah, yang tadi berkombinasi ada dengan kamir, dengan asetat, lalu dengan bakteri asam laktat. Nah, bakteri-bakteri yang ada pada kefir itu dia juga bisa bikin rumah. Bikin rumah itu sebetulnya ada polisakarida dan protein yang kenyal seperti karet. Itu sebetulnya rumah dari mikroba yang digunakan untuk membuat kefir. Nah, jadi setelah kefirnya jadi, nah, kita ambil tinggal granula-granulanya itu, lalu kemudian kita pindahkan ke fermentasi yang lain. Nah, granula kefir ini isinya makhluk hidup. Nah, oleh karena itu nggak bisa kita simpan pada suhu ruang, akan mati. Atau kemudian
kita pelihara di kulkas. Nah, di kulkas pun tidak bisa selamanya, maka harus kemudian dipindah-pindahkan ke susu yang segar supaya dia tumbuh lagi. Nah, karena kalau dibiarkan akan mati, dan ketika masih ada bentuk granulanya yang seperti karet itu, tetapi ketika kita masukkan ke dalam susu fermentasi, dia tidak bisa lagi membuat kefir. Ya, seperti itu mungkin jawaban dari saya. Jadi nggak apa-apa, Ibu pertama kali beli yang freeze dried, Ibu tumbuhkan di susu, pasti nanti akan keluar itu biji-biji kefirnya. Nah, itulah yang nanti bisa digunakan, bisa disaring, ya, disaring secara bersih, ya, lalu kemudian Ibu simpan di lemari es, ya, bisa disimpan juga di dalam susu, lalu kemudian ya seminggu sekali harus dipindah-pindahkan. Kalau enggak, barangnya ada, tapi kemudian makhluk hidupnya sudah mati semua. Terima kasih Bu Lilis. Sorry Bu, mau tanya lagi nih Bu. Saya pernah beli untuk yang freeze dried, tapi tidak terbentuk grainnya Bu. Oke, ya. Iya, jadi dia cuma terbentuk gumpalan-gumpalan, tapi dia tidak membentuk grain. Apakah itu sudah bisa di? Gumpalannya seperti apa Bu? Gumpalannya memisah seperti karet? Apa tuh cuma kental begitu? Oke, baik. Ya, saya mungkin itu karena di freeze, apa namanya, dijualnya ya, sudah di freeze dry ya Bu ya. Ini karena mungkin udah dipilih tuh hanya 3 jenis bakteri yang tidak bisa membuat rumah kefir. Nah, kalau seperti itu, maka apa tadi yang disampaikan oleh Bu Uswah, backsloping bisa dilakukan. Oke, berarti itu masih bisa dipakai terus ya Bu? Cuma ya, masih bisa dipakai. Nah, tapi untuk ya, dipindah-pindah. Ya, Oke. Ya, cuma kalau yang alami itu bukan ya, yang alami beredar itu pasti ada bakteri yang rajin bikin rumah, ya, bikin rumahnya. Jadi si gumpalan granulanya yang bisa dipisahkan itu semakin besar. Tapi kalau untuk freeze dried, mungkin dia pilih 3 mikroorganisme yang kebetulan tidak bisa bikin rumah, tetapi bikin rasa seperti kefir. Ya, nah jika demikian tadi bisa yang disampaikan oleh Bu Uswah dengan backsloping. Bu, sorry tambah satu lagi. Kalau misalnya kalau kita bandingkan itu dengan sistem yang tadi dengan freeze dried yang tidak membentuk rumah dibandingkan dengan kita beli dengan dalam bentuk yang grain, itu sebetulnya lebih bagus yang mana, Bu? Nah, ini Bu, ini tergantung dari sensori rasa yang diinginkan. Karena biasanya kalau dalam bentuk freeze dried itu kultur-kulturnya itu sudah terpilih. Ya, sudah terpilih. Nah, mungkin jadi ini tergantung kepada sensorinya Bu yang diinginkan. Ya, sensori yang diinginkan seperti apa, ya. Nah, ini sebetulnya dengan ada freeze dry itu supaya fermentasinya lebih terkontrol, ya. Nah, tetapi sebetulnya dengan yang biji juga, ya, dengan yang biji juga itu apa namanya, selama lengkap jenisnya, ada kapa, ada kamir, lalu ada asetat, lalu kemudian ada laktat, itu tidak menjadi masalah. Hanya saja, nah ini kalau tadi mungkin sebetulnya mungkin juga dari barangkali juga saya belum pernah membandingkan dan belum untuk yang freeze dry itu, mungkin dari sisi spesifik flavornya akan lebih kaya yang difermentasi dengan banyak. Jadi larinya ke sensori, Bu. Oh baik ya. Banyak terima kasih Bu Lilis ya. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi dari Pak Aceh, Ibu. Oke. Beliau produser susu kefir, tapi hasilnya ada rasa pahit. Kira-kira faktor apa, Jim? Ya, baik. Itu Pak, mungkin di bakterinya itu ada yang proteolitik kuat. Biasanya bakteri asam laktat yang biasanya itu ada di keju. Nah, itu yang kenapa rasa pahit pada fermentasi susu, itu yang pahitnya itu disebabkan oleh peptida. Ya, disebabkan oleh peptida. Nah, peptida itu, nah itulah yang ada di dalam biji kefir itu, yang ini yang bisa membedakan kualitas biji kefir satu dengan biji kefir yang lainnya. Nah, itu yang lalu kemudian orang lalu memilih kultur-kultur tertentu saja yang dimasukkan, nah sehingga tadi dijual dalam bentuk freeze dry. Nah, jadi ini di dalam biji kefir yang dipakai itu ada bakteri asam laktat, ya, yang biasanya asam laktat ini yang proteolitik kuat sehingga dia menghasilkan peptida yang rasanya asam. Saran saya coba diganti biji kefir dari sumber yang lain. Ada pertanyaan terkait dengan salami, Ibu. Sosis daging mentah. Oke, nah terkait dengan daya awet dan nilai gizinya.
Baik, nah jadi ini untuk salami ya. Nah untuk salami, jadi salami itu dibuat dengan cara fermentasi, jadi si sosis. Nah lalu kemudian ini memang tidak dimasak, jadi tapi sebetulnya tidak betul-betul mentah, karena sebetulnya ada juga proses setelah fermentasi dan selama aging itu dipaparkan pada suhu sekitar 50 derajat Celcius. Jadi sebetulnya dimasak secara perlahan-lahan. Nah, bagaimana daya tahannya? Biasanya kalau salami memang disimpan di suhu ruang dan produknya itu agak kering ya, semi kering, tidak basah seperti yang sosis kita bayangkan. Nah, lalu kenapa menjadi awet? Nah, itu karena ketika proses fermentasi ada bakteri asam laktat yang menghasilkan asam. Lalu kemudian selama proses pemanasannya atau aging ya dengan dipaparkan pada suhu 50 derajat Celcius misalnya untuk beberapa hari, beberapa lama ya, atau sama dengan mungkin pakai urutan itu proses pengeringan. Jadi sebenarnya itu dimasak secara perlahan-lahan pada suhu rendah. Nah, salami itu sering sekali mengalami kebusukannya karena ada pertumbuhan kapang pada permukaan ya, karena sudah kering, lalu kemudian terutama untuk di negara-negara yang lembab seperti kita ya, jadi pada permukaannya sering ditumbuhi kapang ya, ditumbuhi kapang. Nah sehingga itu mungkin ya bisa sebetulnya ada harus dikombinasikan dengan metode pengawetan yang lain supaya si kapangnya tidak tumbuh pada permukaan. Jadi sebetulnya membuat salami itu kayak kayak seperti hanya diasap ya, tapi ini bisa dengan asap, bisa juga dengan asap. Asap kan juga suhunya tidak tinggi sekali, tapi lalu kemudian dipaparkan dalam waktu yang cukup lama. Mungkin itu jawaban untuk Ibu Elisahara. Baik, terima kasih. Wah, sangat menarik sekali. Yuk beli. Sudah banyak yang menanyakan beberapa link untuk beli, Ibu Prof. Sungguh buku yang lumayan tebal. Nah, kalau dari akademisi tanya Ibu Prof, untuk membuat buku setebal itu butuh waktu berapa lama, Ibu? Aduh, itu sebetulnya pengetahuan yang sudah menumpuk lama tidak tertuliskan, mencari itunya ya. Sebenarnya tadi saya sampaikan, saya termasuk pemalas untuk menulis, jadi harus ada dipaksa, diancam dulu, baru kemudian tergerak untuk menuliskan. Pak Cahyo tertawa, itu saya paling malas untuk menulis, menuangkan dalam bentuk buku. Ya cukup lama, tetapi karena kami juga dibantu oleh 2 orang alumni ya. Nah ini ya mungkin ya berapa bulan ya barangkali kita ininya ya, tapi sebetulnya ya sudah banyak tulisan-tulisan itu yang dari sebelum-sebelumnya. Biasanya saya menulisnya dalam bentuk chapter ya, 1 chapter publish, 1 chapter, jadi sudah pengetahuannya sudah terkumpul ya. Dan ini memang beberapa chapter itu saya tulisnya in English ya, dalam penerbitnya memang berbahasa Inggris. Nah, jadi bukan diterjemahkan sih, tetapi menggunakan knowledge yang sudah ada itu, lalu kemudian dituangkan dari buku ini. Ya cukup lama lah untuk saya yang tidak serajin mungkin Pak Cahyo dan Bapak Ibu sekalian atau Bu Uswah barangkali. Saya termasuk yang malas untuk menulis ini. Bukan contoh yang baik bagi seorang dosen ini, Bu Nurha. Tapi guru yang baik, Ibu. Baik, terima kasih. Waktu sudah beranjak ke batas akhir untuk sesi bedah buku ini. Sebelum kita akhiri, mohon closing statement dari penulis. Bisa dimulai dari Ibu Uswah, berikutnya terakhir Ibu Lilis. Mohon. Baik, terima kasih Bu Nurhayati. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi sinyal saya sempat kurang stabil, jadinya saya mematikan kamera. Kalau untuk saya pribadi, ini adalah buku yang pertama sebetulnya, jadi terima kasih banyak nih Bu Lilis. Oh, buku kedua, yang pertama dengan Pak Cahyo ya Pak, yang kedua dengan Bu Lilis, yang banyak membahas tentang teknologi fermentasi pangan. Nah, saya pribadi juga banyak belajar, karena meskipun ketika kuliah dapat tekver begitu, tapi memang tidak bahas sampai detail-detailnya. Tadi terima kasih banyak Bu Sri Widawati untuk apresiasinya dan masukan serta sarannya.
sama Bu, saya juga banyak belajar ketika menulis buku ini, mengedit juga gitu, dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu, setidaknya yang hadir hari ini begitu ya, dan juga bisa ditularkan lagi nih oleh Bapak Ibu. Kami senang sekali kalau memang bisa memberikan dasar ilmiah, terutama Bapak Ibu yang praktisi. Kalau saya sih bisanya ngomong aja gitu ya. Saya sejujurnya belum pernah banyak bikin produk-produk fermentasi nih, kecuali yang ada di praktikum. Nah, Bapak Ibu lah yang bisa nantinya memanfaatkan lebih banyak gitu ilmu-ilmu teori-teori ini menjadi praktik. Terima kasih. Dilanjut oleh penulis. Baik. Oke, terima kasih Bu Nurha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat kaya. Saya punya gambar, saya lupa gambar di mana, memetakan pangan fermentasi yang ada di seluruh Indonesia. Kaya sekali. Ya, kita kaya sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ini mungkin yang berasal dari berbagai daerah menengok kanan kiri ya, mungkin banyak sekali pangan fermentasi yang belum tergali atau kemudian juga hanya ya karena itu sudah terbiasa, yaitu dianggap biasa. Nah, lama-kelamaan kalau kita tidak mencintai, maka mungkin juga karena tidak ada yang memperhatikan, kemudian lama-lama menjadi musnah. Nah, oleh karena itu, satu kepada rekan-rekan sesama saintis ya. Nah, ini mungkin juga banyak sekali hal yang belum tergali ya, karena kita pertama ketika kita akan memperbaiki mutunya, nah ini yang kemudian kita harus punya dasar ilmiahnya dulu apa yang terjadi, baru kemudian kita bisa memperbaiki mutunya. Jadi untuk teman-teman saintis, mari kita gali bersama-sama pangan fermentasi yang tersebar di seluruh Indonesia ini belum ada. Yang belum terpublikasi atau mungkin juga yang belum terdengar di dunia internasional. Jadi suatu saat mungkin, walaupun mungkin perlu berabad-abad, ada lagi pangan fermentasi asal Indonesia yang bisa seperti terkenal seperti halnya tempe. Nah, yang kedua, bagi rekan-rekan dari UMKM dan praktisi-praktisi untuk teknologi fermentasi, nah ini juga sama ajakan saya, mari kita juga gali secara bersama-sama. Pangan-pangan fermentasi, kita kaya sekali. Bahan-bahan nabati, tadi Bu Sri Widowati sudah menunjukkan membuat vinegar dari pisang. Ya, dari pisang. Nah, padahal dulunya kan orang membuat vinegar selalu yang terkenal itu adalah apple vinegar ya, atau kemudian juga balsamic vinegar, vinegar pisang belum masuk ke dalam catatan di list kalau kita membaca publikasi-publikasi ataupun publikasi tidak harus dalam jurnal saja, tapi yang terpampang ya dijual ya di dunia internasional. Padahal kita punya banyak sekali sebetulnya buah-buahan juga yang bisa menjadi substrat untuk fermentasi. Jadi untuk teman-teman UKM ini juga bisa mencoba ya berbagai substrat. Nah, contoh misalnya untuk tempe selama ini pada kedelai, tapi mungkin juga bisa dicoba juga dari kacang-kacangan yang ada, walaupun mungkin juga untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tempe, karena tempe ini sudah dimakan di mana-mana sekarang oleh orang Indonesia, rasanya makan tempe terus. Jadi, nah kemudian juga untuk substrat-substrat yang lain ya, nah ini bisa dicoba banyak sekali buah-buahan, dan buah-buahan itu potensi sekali untuk membuat vinegar ya, untuk membuat vinegar. Nah, kita memang kebiasaan kita memakan sayuran itu dengan karedok atau pecel ya, tapi sebetulnya di luar itu vinegar untuk membuat salad dressing ya. Jadi makan salad lalu kemudian diberi vinegar. Jadi itu, dan kemudian juga tentu bagi praktisi UMKM ini karena memproduksi pangan untuk banyak masyarakat, dan jangan lupa walaupun tadi banyak mikroorganisme yang bermanfaat, kita juga tetap harus menerapkan kebersihan yang utama supaya produk kita juga tidak gagal ya. Baik, mungkin itu saja dari saya, dan ucapan penghargaan dan terima kasih sebanyak-banyaknya ini kepada Bu Nurha terhadap yang menjadi moderator, dan juga kepada Pak Cahyo yang menginisiasi, mendorong saya. Kalau nggak didorong Pak Cahyo, saya juga nggak kepikir inti untuk bedah buku. Jadi memang saya biasanya pada sisi lain mendorong teman-teman yang muda, tapi di sisi lain juga sering disundul-sundul oleh rekan-rekan yang lebih muda. Ini salah satunya Pak
Cahyo. Nggak kepikir saya untuk bedah buku segala kalau tidak ada ide dari Pak Cahyo. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Bu Nurha. Terima kasih Bu Prof Lilis. Ada closing statement dari Bapak Cahyo selaku penggagas dari Himpunan Alumni Ilmu Pangan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Nurha, makasih Bu Lilis, makasih Bu Uswa, Mbak Wido, Bu Maya, dan kawan-kawan semua. Moga-moga yang kita adakan hari ini itu baru mulai, gitu ya, pintu masuk. Ya, kedepannya kita mungkin akan merancang pelatihan yang lebih teknis tentang fermentasi, atau bisa kita juga bedah buku untuk buku yang lain yang kita pahami atau kita lihat dia punya manfaat dan dampak buat masyarakat. Insya Allah nanti Forum Coaching Klinik IKM Pangan bekerja sama dengan Himpunan Alumni IPN dan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan akan senantiasa membawa ke dalam bahasa emak-emak. Jadi apa yang sudah dikembangkan di kampus akan kita bawa menjadi bahasa emak-emak yang sudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Sebelum diakhiri, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya karena di awal ada trouble nih Bapak Ibu. Saya dihimpit oleh 2 gumuk. Nah, Jember ini lokasinya memang bergumuk-gumuk Ibu Bapak. Jadi saya ini view-nya langit Jember. Saya naik ke gumuk tadi sekitar 20 meter ke atas. Wah, untuk bisa sinyal begitu nggih. Mohon maaf karena memang bersamaan dengan agenda kantor. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala salah. Sekiranya ini bermanfaat. Bangga berbangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Cahyo, Mohon Bu Nurha. izin untuk saya tutup. meeting. Terima kasih. Terima kasih Bu.